Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Nadia, Bu Nurul hari ini? Baik? Alhamdulillah baik sekali. Ya, Bu Nurul sama Bu Nadia, sekarang kita akan melakukan sesi coaching. Nah, sebagai coach Bu Nadia, nanti Bu Nurul sebagai coachnya. Nah, saya tanya ke Bu Nadia ini, dari 3 kompetensi coach yang ada, yaitu mendengarkan aktif, bertanya pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coaching, ini nanti kita fokus di mana ya Ibu Nadia? Kita akan fokus di pertanyaan berbobot saja, Ibu. Oh, pertanyaan berbobot. Ya, berarti biasanya apa Ibu mau ngambil pertanyaan berbobot ini? Karena saya masih kurang banyak berlatih mungkin ya tentang bagaimana membuat pertanyaan berbobot, khususnya pertanyaan seringkali itu kayak terjebak pada pertanyaan-pertanyaan tertutup begitu. Oh, begitu Ibu. Ya, ya, ya. Berarti kita nanti fokus di situ Ibu ya untuk observasinya ya. Kita fokus pada pertanyaan yang berbobot Ibu ya. Baik Ibu. Ya. Berarti sekarang bisa dimulai. Saya persilakan Bu Nadia sama Bu Nurul. Sebentar, Bu Nurul. Ini nanti temanya kira-kira nanti permasalahan yang akan diambil Bu Nurul apa ya? Begini Bu, saya itu ada permasalahan bahwa pembelajaran saya sering kali di luar kelas. Nah ini mendapat sorotan dari rekan sejawat, gitu Bu. Saya ingin mencari solusinya. Ya, ya. Terima kasih. Monggo, saya persilakan untuk Bu Nadia dan Bu Minurul untuk mulainya. Silakan. Baik, terima kasih Bu Tutut. Assalamualaikum Bu Minurul. Waalaikumsalam Bu Nadia. Bu Nadia. Nurul, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Nadia punya waktu nggak Bu? Ada Bu. Ada perlu Bu Minurul? Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu Nadia, saya itu kan kemarin dipanggil kepala sekolah. Baik. Beliau menyampaikan bahwa ada laporan dari teman-teman bahwa pembelajaran saya itu seringkali saya lakukan di luar. Memang kenyataannya itu. Dan menurut kepala sekolah, pembelajaran saya juga tidak berbasis buku gitu Bu, tidak mengacu pada buku paket yang disediakan oleh sekolah. Itu membuat saya bingung Bu Nadia, apa yang harus saya lakukan? Ibu bingung ya. Boleh kita coaching hari ini Bu? Ya, senang sekali Bu Nadia. Pertemuan kita hari ini kita sepakati dulu nih Bu Minurul. Tujuan pertemuan kita apa ya? Mari kita sepakati dulu Bu Minurul, apa yang tujuannya? Saya ingin sekali teman-teman itu tahu gitu Bu Nadia bahwa pembelajaran saya itu tidak lepas dari kurikulum yang sudah ditetapkan sekolah juga. Jadi saya nggak ngawur gitu loh. Mengajar saya tetap ada acuannya. Jadi saya pengen teman-teman itu tidak memandang pembelajaran saya itu pembelajaran yang salah gitu. Ngawurnya itu gimana ya Bu? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut yang dimaksud akan panjenengan dengan ngawur itu yang seperti apa ini? Ada komentar begini, kok matematika ngajarnya di lapangan sih? Kok diajak lari-lari muridnya? Itu ngapain? Gitu. Terus ada lagi yang harusnya matematika kan ngerjakan soal, gitu Bu Nadia. Oh, di situ ngawurnya ya. Salahnya itu, kalau salah itu gimana Bu? Tadi kan dianggap ngawur dan salah gitu. Salahnya bagaimana? Menurut mereka kok salah? Ya, menurut informasi yang saya terima, laporan yang disampaikan kepada kepala sekolah tadi bahwa saya dianggap tidak sesuai dengan kurikulum Bu. Jadi
tidak sesuai dengan buku, ngajarnya nggak pernah bawa buku, tapi di lapangan gitu Bu. Baik. Jadi dari situ tadi, apa output yang Ibu inginkan? Pinginnya tuh teman-teman paham gitu Bu dengan maksud saya. Paham Artinya dengan iya, maksud maksudnya pembelajaran yang Ibu lakukan begitu ya Bu? iya, pembelajaran yang saya lakukan itu sebenarnya sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Kan saya selalu buat RPP Bu, modul ajar sebelum ngajar. Kan nggak mungkin saya mengajar tanpa modul ajar, tanpa perencanaan gitu kan Bu ya. Baik. Oke, ada lagi mungkin Bu output yang Ibu inginkan? Ya, selain itu angan-angan saya tuh malah pengen teman-teman juga tahu bahwa pembelajaran di luar kelas tuh boleh gitu, boleh dilakukan dengan metode dan pendekatan yang bebas kita pilih gitu. Artinya saya ingin justru malah teman-teman itu saya ajak belajar bareng gitu Bu, model-model pembelajaran yang tidak hanya di dalam kelas. Jadi kita sepakat ya bahwa hari ini Ibu ingin mendapatkan ide-ide solusi untuk masalah tadi, memahamkan rekan sejawat tentang pembelajaran di luar kelas gitu ya Bu. Iya. Ya, baik. Menurut Ibu kenapa sih ini penting gitu Bu? Ya karena penting itu ternyata tidak untuk guru Bu, penting itu ternyata untuk siswa. Jadi menurut saya ya Bu, kalau pembelajaran kita itu menyenangkan tuh kalau di luar kan identik dengan anak lebih senang, lebih bebas, lebih tidak terkungkung oleh ruangan begitu. Menurut saya pembelajaran yang seperti itu harus kita terapkan karena itu penting untuk anak-anak begitu. Baik. Bu Minurul, kalau saya boleh tahu kita skalakan ya. Kalau dari skala 1 sampai dengan 10, misal 1 jelek sekali dan 10 bagus sekali, kondisi Ibu saat ini itu ada di angka berapa? Angka 3 paling karena lagi bed juga. Kalau Ibu maunya idealnya begitu ada di angka berapa, Bu? Ya minimal di atas 7, Bu. Di Ya atas kalau bisa 10. Ya. Kalau bisa 10. Di atas 7, kalau bisa di angka 10. Itu idealnya menurut Ibu ya. Iya. Nah, pada angka ideal itu Ibu, situasi dan kondisinya itu seperti apa? Di angka 10 itu saya membayangkan pembelajaran saya pada saat saya di luar kelas tuh teman-teman bisa terinspirasi gitu. Oke. Ya, jadi ternyata pembelajaran di luar kelas itu asik. Kalau sudah terinspirasi harapannya kan juga mengikuti gitu Bu. Ya, nah, kalau sudah semua mengikuti kondisi pembelajaran di sekolah itu kan keren Bu. Kalau semua kelas-kelas sudah begitu, harapannya kan anak-anak tuh bahagia gitu belajar di sekolah itu. Gitu. Wah, keren sekali loh bayangannya Bu Nurul tentang nanti ke depannya gitu ya, keren sekali. Nah, agar angkanya tadi bisa 10 Bu Nurul, apa nih yang kurang? Yang kurang menurut saya satu, pemahaman masing-masing personel guru yang berbeda-beda. Sehingga penerapannya juga berbeda-beda. Kemudian dari pemahaman itu kan akhirnya komentar yang keluar itu kan jadi beraneka macam gitu. Kemudian yang kedua mungkin apa ya? Kalau saya punya cara mungkin saya kurang bisa membagikan ke teman gitu ya. Apa masalahnya gini Bu Nadia, kalau saya bilang atau ikuti saya gitu kan nggak mungkin kan ya Bu ya. Ikuti saya gitu kan kayak ngajari, tapi saya pengen tanpa saya bilang, tanpa saya
mengeluarkan kata-kata ikuti saya, tapi itu ada motivasi gitu loh dari teman-teman untuk ikut. Kemudian atau pakai ini Bu ya. Yang ketiga mungkin ada sebuah yang kurang apa Bu? Yang kurang lagi? Ya, yang kurang tuh mungkin ini. Ada tidak pernah adanya waktu untuk saling sharing dan berkomunikasi tentang metode-metode belajar Pembelajaran. Iya. Baik. Ada lagi mungkin Bu yang dirasa masih kurang sehingga nggak bisa nyampe 10 itu? Ya, dukungan dari teman. Ya, dukungannya masih kurang. Iya. Kurang Terus waktu. dari kepala sekolah juga sampai beliau memanggil saya tanpa istilahnya mengamati dulu seperti apa pembelajaran saya. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, baik. Sudah ya, Bu. Mungkin menurut Bu Minurul itu ya hal-hal yang kurang. Nah, Bu Minurul, dari hal-hal yang kurang tadi dan dari impian Ibu tentang kondisi yang ideal tadi, kira-kira nih, coba kita inventarisir. Apa saja faktor-faktor yang mungkin bisa membuat situasi yang ideal tadi itu bisa terjadi? Faktornya, satu, mungkin ada kekompakan karena saya kurang dukungan. Dua, mungkin adanya suatu komunitas gitu Bu, komunitas belajar di sekolah yang bisa mewadahi proses berbagi ilmu, berbagi informasi itu tadi. Saya kira itu Bu. Tadi Bu menyampaikan tentang apa ya, tidak ada dukungan gitu ya tadi ya. Oh iya. Berarti iya dukungan. Apakah itu bisa juga jika Iya. faktor-faktor itu bisa menjadi faktor dukungan termasuk faktor penting ya, karena dukungan dari kepala sekolah, dari teman-teman itu menurut saya bisa mewujudkan impian saya di angka 10 tadi. Baik. Ada lagi mungkin Bu? Apa ya Bu Nadia? Mungkin pendekatan secara pribadi ya mungkin ya. Kekompakan, komunitas belajar, dukungan, terus kedekatan secara pribadi. Baik, coba kalau boleh kita urutkan mana yang paling penting, Bu. Yang pertama yang paling penting apa? Yang kedua apa? Ketiga apa? Keempat apa? Silakan. Yang pertama pasti dukungan ya. Baik. Kalau sudah didukung, kedua itu pasti akan ada sistem di sekolah itu pembentukan komunitas. Terus yang ketiga komunikasi dan yang keempat pendekatan secara pribadi. Coba setiap faktor tadi kita beri bobot persen ya Bu. Berapa nih untuk masing-masing? Kalau dukungan sama dikasih kesempatan untuk berkomunikasi itu kayaknya sama ya Bu. Kalau boleh menyebut angka mungkin 40-40, yang 20 untuk komunikasi membangun. Kalau sudah ada komunitas, insya Allah menurut saya pasti mau nggak mau kan berkomunikasi nanti. Baik, komunitas ya. Nah, sesuai bobot tadi Bu, mana yang Ibu mau selesaikan lebih dulu ini? Mana nih? Sama pentingnya itu. Yang paling menurut Ibu ini perlu untuk dibereskan duluan karena itu akan menjadi apa ya, dari situ semuanya akan bisa berjalan lebih mudah gitu. Kayaknya komunitas deh Bu. Iya. Oke, baik. Nah, kita mau fokus diskusi kita untuk beresin itu tadi ya, masalah komunitas tadi. Karena dianggap Bu Nurul bahwa dengan pembentukan komunitas ini yang lainnya akan bisa mengikuti beres gitu ya. Oke, Bu Minurul, berkaitan dengan komunitas tadi nih, pernah tidak Ibu mengalami sebuah kondisi yang mirip dan sudah ada solusinya di masa lalu? Pernah sih Bu. Seperti apa Bu?
Mungkin bisa Tapi diceritakan. situasinya di luar sekolah. Iya, Jadi boleh. artinya pada saat saya mengikuti pelatihan guru penggerak menjadi calon guru penggerak itu, saya punya komunitas yang dimana di dalamnya itu kita saling berbagi ilmu, saling berbagi informasi. Jadi antar anggotanya itu bukan lagi saling mengomentari kamu baik, kamu tidak baik, tapi ini loh saya bisa begini, mungkin bisa diterapkan di sekolah. Oke. Yang lain. Dari pengalaman tersebut, apa pelajaran yang bisa Ibu ambil sehingga permasalahan itu bisa selesai? Ya, bahwa belajar itu harus berubah itu perlu. Jadi jangan anti perubahan. Kadang saya berpikir bahwa banyak teman yang merasa di zona nyaman dan nggak mau berubah, menganggap yang berubah itu jadi aneh. Nah, di komunitas saya guru penggerak itu kebetulan sudah semuanya tuh satu visi, Bu, satu visi, satu misi. Jadi dari komunitas itu banyak pelajaran tentang bagaimana komunitas bisa merubah mindset seseorang untuk mau berubah lebih baik gitu. Dari saling sharing praktik baik gitu. Oke. Selain itu, Bu, mungkin Bu Minuru sudah pernah googling gitu, Bu? Mungkin bisa diceritakan gitu. Pernah dapat apa nih dari hasil googlingnya? Googling pernah. Saya pernah mencari artikel bagaimana membentuk suatu komunitas yang keren gitu. Ya? Oh ya. Pernah. Bagaimana Bu? Dari hasil googlingnya itu seperti apa? Mungkin bisa diceritakan? Ya, di artikel itu disebutkan bahwa sebuah sekolah itu memang sangat baik jika ada satu waktu atau satu kesempatan yang dijadwalkan untuk saling berefleksi, saling berbagi pengalaman meskipun sepertinya ketemu setiap hari ya, cuman kan kadang kita sudah fokus ke kelas masing-masing tuh tidak pernah ngobrol gitu sama teman. Ternyata menurut artikel itu penting loh berefleksi dengan teman sejawat dan dengan rekan sejawat di sekolah itu untuk saling berbagi pengalaman gitu. Wah, dapat banyak info juga ya, Bu. Ibu sudah coba di AI Chat GPT? Pernah, yaitu mencari artikel tentang bagaimana sih mengajak teman dalam satu lingkungan membuat sebuah komunitas yang keren gitu pernah. Oke. Apa juga Ibu pernah mencari di YouTube atau Instagram, TikTok, komunitas Facebook atau grup WA gitu mungkin Bu? Bisa juga diceritakan Kalau tentang di komunitas ini. ya, kalau di YouTube saya sering lihat Bu, sering lihat bagaimana teman-teman guru di seluruh Indonesia, terutama dalam aksi nyatanya guru penggerak itu kan ada Bu membuat komunitas. Itu sering saya lihat gitu. Oke. Jadi kalau selain itu Bu, teman mungkin teman atau kolega ibu yang bisa ditanyai tentang bidang ini mungkin, yang bisa dimintakan informasi tentang hal ini. Ada mungkin yang Teman jago. saya itu ada Bu, satu sekolah itu sama-sama guru penggerak. Jadi selama ini saya masih berkomunikasi sama beliau. Jadi karena kita sama-sama guru penggerak, sering diskusinya masih sama beliau dulu. Nyambung gitu ya Bu ya. Ya. Bu Minurul mungkin juga pernah mengikuti pelatihan tentang masalah ini gitu? Kalau Tentang pelatihan komunitas. tentang pembentukan komunitas itu belum pernah. Baik. Ya. Mungkin Ya di guru juga penggerak itu dari guru penggerak. Ya mungkin dari situ
ada ilmu yang relevan yang bisa Ibu pakai untuk di sekolah Ibu mungkin, Bu? Dari ilmu yang didapatkan di pelatihan guru penggerak yang salah satu materinya tadi komunitas. Ada sih Bu, karena ya karena di pelatihan itu kan memang ada materi tentang nilai dan peran guru penggerak. Jadi bagaimana menjadi pemimpin pembelajaran itu ada, dan saya punya modulnya, artinya tapi belum bisa menerapkan Bu gitu. Mungkin ini nanti yang harus saya terapkan Bu, sebagai langkah bagaimana saya membentuk komunitas tuh. Mungkin ini Bu ya yang harus, maksudnya yang angen-angen saya sih, yang ingin saya lakukan tuh membentuk komunitas di sekolah saya. Gitu. Ada mungkin Bu buku juga tentang ini Bu? Sudah pernah membaca gitu? Ya Buku. ada, pernah baca. Gimana Bu? Apa yang mau Bu Nurul ambil atau dipakai ilmunya dari buku itu Bu? Bukan buku sih Bu, lebih ke modul ada. Bagaimana modul. Bu? Jadi membentuk komunitas praktisi di sekolah adalah sebuah sarana untuk saling merefleksi diri bersama rekan sejawatnya. Yang saya ambil inti dari modul itu. Dari modul tersebutnya. Oke. Bu Minurul, mungkin ada nih atasan atau mentor atau tokoh atau artis atau teman yang mungkin bisa dibuat konsultasi gitu. Apa mungkin dari pengalaman beliau yang bagus gitu yang bisa diambil oleh Bu Minurul? Teman, mentor. Kalau mentor, teman, nggak punya itu Bu. Kalau teman berdiskusi ada, tapi kalau sebagai tempat konsultasi ya. Iya, artinya mungkin beliau punya pengalaman yang bagus berkaitan dengan komunitas ini Bu, sehingga mungkin kalau suatu ketika bisa ditanyain gitu. Oh iya, ada aja Bu. Teman saya itu kebetulan ketua MGMP Bu. Jadi ya beliau terbiasa dengan forum, dengan diskusi bersama timnya. Ada teman saya. Pengalaman beliau yang bagus itu yang seperti apa Bu? Ya pernah ngobrol. Beliau itu pernah bercerita bahwa komunitas atau sanggar belajarnya itu menjadi tempat untuk semua guru-guru yang tergabung di dalamnya itu menceritakan atau curhat gitu Bu, menceritakan keluh kesahnya, kemudian bersama-sama atau berdiskusi mencari solusi gitu. Oke, wah. Jadi banyak sekali loh ya pengalaman-pengalaman dan sumber-sumber yang pernah Bumi Nurul dapatkan. Nah, berdasarkan pembicaraan kita di atas, apa sih ide-ide baru Ibu berkaitan dengan tadi membentuk komunitas tadi mungkin? Ide ya, seperti yang saya sampaikan tadi Bu. Satu, ingin buat komunitas di sekolah. Iya, oke. Komunitas di sekolah. Iya. Kemudian dua, lagi Bu? Ingin sekali matur ke kepala sekolah bahwa komunitas ini harus menjadi kegiatan sekolah gitu Bu. Maksudnya dijadwalkan secara khusus dan secara resmi, artinya harus diikuti oleh seluruh warga sekolah. Inginnya begitu. Ada lagi mungkin ide-ide baru? Apa ya? Nanti kalau sudah terbentuk komunitas, pengen mendatangkan narasumber gitu Bu, yang keren, yang inspiratif gitu, biar selain saling berbagi kan ada ilmu dari orang lain gitu. Oke. Ada lagi mungkin Bu? Ide baru lagi? Apa ya?
Nggak ada sih, Bu. Itu aja menurut saya. Itu ya. Iya. Iya. Luar biasa. Baik. Coba Bung Nurul kalau kita buat urutannya mungkin mana ya yang akan Bung Nurul terlebih dahulu kerjakan? Yang pertama apa dulu, yang kedua apa, ketiga apa? Yang pertama, yang pertama apa ya, Nak? Pembentukan komunitas. Tadi kan ada pembentukan komunitas, kemudian penjadwalan secara khusus, kemudian mendatangkan narasumber. Jadi kalau mungkin mau dibuat urutan oleh Bumi Nurul itu yang Kayaknya mau sudah urutan yang pas ya, Bu ya. Jadi Oke, baik. saya pengennya buat komunitas, kemudian dapat dukungan dari Jadwalkan. sekolah, ya. Dan nanti Oke, kegiatannya bisa banyak, bisa mendatangkan narasumber dan lain-lain. baik. Jadi yang pertama kali ingin dilakukan adalah membentuk komunitas di sekolah ya, Bu Minurul. Kira-kira nih, kapan ini mau dimulai dikerjakan? Pengennya segera, Bu. Segera Karena itu hari tanggalnya mungkin bisa dispesifikkan. segera mungkin di tahun ajaran baru ini. Kalau sekarang kan kegiatan pembelajaran sudah tinggal 1 bulan ya, Bu, kurang lebihnya. Jadi sudah fokus kepada penilaian. Jadi pinginnya saya di awal tahun pelajaran itu saya bisa melaksanakan rencana itu. Pembentukan komunitas. Baik. Iya. Untuk kegiatan itu, Bu, untuk rencana aksinya Bu Minurul itu, apa saja yang perlu dipersiapkan? Mungkin saya harus ngatur ke kepala sekolah dulu. Ngatur koordinasi dengan kurikulum, minta istilahnya izin gitu. Kemudian saya juga kalau kalau merumuskan komunitas kan artinya harus siap dengan bagaimana komunitas itu nanti bisa berjalan, siapa yang menjadi penanggung jawabnya atau siapa yang menjadi penyusun jadwalnya, begitu kan harus sudah saya siapkan gitu. Oke, mungkin ada lagi yang perlu dipersiapkan? Mungkin saya perlu tim kayaknya, Bu ya. Tim. Kayak tim khusus yang akan istilahnya bertanggung jawab untuk misal ada teman yang nggak bisa hadir itu kenapa gitu. Ada tim yang melancarkan proses kok itu gitu. Oke, tim ya, berbicara soal tim, jadi menurut Bu Minurul siapa saja nih yang mau diajak untuk membantu? Tentunya teman-teman satu sekolah, Bu, yang satu visi dulu, yang tadi teman saya yang guru penggerak, kemudian teman-teman yang secara pribadi punya kedekatan dengan saya, itu artinya ngobrol kan lebih enak, lebih nyambung. Itu mungkin yang akan saya ajak dulu, sedangkan teman-teman yang selama ini masih memandang pembelajaran saya salah itu ya nanti akan menjadi anggota komunitasnya begitu, Bu. Bu Minurul, seperti apa nanti Ibu akan meluncurkan program ini? Program ini pengennya saya menjadi sebuah program sekolah yang terjadwalkan nggak perlu setiap minggu, tapi mungkin bisa 1 bulan 2 kali, tapi rutin gitu, Bu. Rutin tiap mungkin hari Sabtu atau gimana. Nah, itu bisa menjadi program yang bermanfaat gitu, Bu, untuk pengembangan sekolah saya gitu. Oke, apa kunci suksesnya, Bu? Kompak mungkin ya. Kompak, baik. Ada lagi? Kompak, dan kalau sudah kompak tuh saya rasa Semuanya beres begitu ya? Iya, nyambung semuanya. Iya.
Apa yang bisa saya bantu, Bu Nurul? Mungkin Bu Nadia bisa mencarikan narasumber yang keren nanti kalau sudah. Oke. Bu Nadia yang jadi narasumbernya kan keren. Baik, Bu Minrul, ini luar biasa sekali ya. Jadi seperti apa nih komitmennya Ibu terkait rencananya tadi, Bu? Yang pasti saya harus punya tekad yang kuat karena membuat sesuatu yang baru itu pasti pro dan kontra pasti akan ada. Jadi kalau saya kuat, komitmen saya kuat, artinya apapun yang nanti menghalangi, saya tetap fokus pada tujuan itu. Oke, senang sekali loh. Bu Minurul, dari mana saya bisa tahu bahwa Ibu ternyata benar akan mengerjakan semua rencana aksi tadi? Bu Nadia nanti akan tahu kalau program itu sudah saya jalankan. Setiap kegiatannya akan saya share di media sosial sekolah saya. Bu Nadia bisa lihat nanti. Tiap kapan itu, Bu? Saya diupdate-nya. Setiap kegiatan itu berlangsung, saya akan update apa kegiatan hari ini, apa materi hari ini. Begitu. Oke, keren sekali, Bu Minurul. Bu Minurul, bila nanti Ibu sudah menjalankan itu, melakukan semua rencana yang Ibu susun tadi di atas, maka nilainya dari angka 1 sampai 10 akan jadi berapa? 10. Kalau Wah, sudah melebihi target awal kita ya, Bu. Tadi kan di atas 7 gitu, sekarang sudah bisa 10. Baik, Bu Minurul, bagaimana tingkat motivasi Ibu sekarang, Bu Minurul? semangat sih Bu. Luar biasa. Jadi bersemangat untuk melakukan terobosan baru dengan membuat komunitas. Ih, kerennya. Bu Minurul, gimana perasaannya Ibu sekarang? Seneng, seneng itu artinya saya punya planning yang semakin jelas gitu. Oke, terakhir nih Bu Minurul, apa yang Ibu mau ucapkan ke saya sekarang? Terima kasih Bu Nadia sudah berkenan saya ajak ngobrol, sudah mendengarkan saya curhat dan menemani saya menemukan itu tadi, menemukan bahwa ternyata saya harus bergerak, harus membuat komunitas kalau ingin teman-teman saya tahu apa yang saya lakukan. Jadi jangan biarkan mereka berpikir dengan cara mereka sendiri, tapi yuk bareng gitu. Jadi biar sama. Wah, saya semangat sekali loh. Semoga segera tercapai ya rencana-rencananya Bu Nurul. Semangat selalu. Terima Terima kasih Bu kasih. Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Siap. Terima kasih Bu Nurul, Bu Nadia setelah melakukan sesi coaching. Saya sangat terinspirasi juga dari program yang sudah Bu Nurul tadi sebutkan atau rencanakan tadi. Nah, di sini saya ingin bertanya dulu pada coachnya yaitu Bu Nadia. Bu Nadia, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan sesi coaching ini, Bu? Saya seneng ya Bu. Artinya gini, oh iya saya bisa membantu teman gitu untuk menyelesaikan masalahnya dengan dia memberdayakan dirinya gitu loh Bu. Jadi seneng gitu. Ternyata banyak sekali potensi dari Bu Nurul ini yang bisa dikembangkan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Gitu. Itu Ibu ya. Nah, terkait dengan kompetensi seorang coach tadi, kita fokus pada pertanyaan yang berbobot tadi. Nah, menurut Ibu, apakah pertanyaan yang sudah Ibu sampaikan kepada Bu Minurul tadi itu sudah Ibu itu sudah merasa sudah memberikan pertanyaan yang berbobot atau belum ya? Jelaskan ini. Saya rasa sih ya sudah cukup sih Bu, lumayan gitu. Maksudnya banyak pertanyaan berbobot yang bisa saya lontarkan gitu tadi. Begitu ya. Kalau bisa diberi nilai gitu 1 sampai 10 kira-kira ada di posisi mana Ibu? Dari Antara coaching tadi. berapa ya?
Khusus Ya coaching antara ini. 8 dan 9, 8,5 lah Bu. Oh, 8,5 Ibu ya. Berarti belum 10 Ibu. Belum. Belum 10. Nah, kalau untuk menjadikan 10, kira-kira yang diperlukan oleh Ibu Nadia ini apa ya Ibu ya? Banyak berlatih Bu. Jadi banyak berlatih coaching sehingga nanti bisa muncul gitu loh ide-ide pertanyaan terbuka gini. Menggali terus dari coachingnya gitu. Oh begitu, ya ya ya. Terima kasih Bu Nadia. Sekarang saya ingin ke Bu Nurul. Bu Nurul, Ya, Bu Tutut. bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan sesi coaching tadi Ibu? Senang sekali Bu Tutut. Artinya saya pada kesempatan coaching tadi punya tiba-tiba itu punya ide gitu Bu. Dari apa yang ditanyakan Bu Nadia, tiba-tiba punya ide. Oh iya, ternyata saya perlu melakukan ini gitu. Perlu membentuk sebuah komunitas untuk menyelesaikan masalah saya tadi. Gitu Bu Tutut. Gitu. Ya. Kalau misalkan kita kan program itu tidak hanya sekali Bu ya di sekolah, mungkin beberapa kali. Apakah setiap program ini menurut Bu Minurul perlu ada sesi coaching dulu di awal? Untuk program yang saya rencanakan gitu. Iya, jadi tidak program yang ini saja. Setiap program apa perlu diadakan sesi coaching dulu sebelum pelaksanaannya? Ya, saya rasa perlu Bu untuk menemukan ide-ide baru, untuk menemukan mungkin rencana-rencana lain dari sebuah program yang biar nggak monoton gitu Bu. Oh gitu ya Bu ya. Terima kasih Bu Widurul, terima kasih Bu Nadia. Ini tadi hasil kegiatan kita sesi coaching ini. Saya ucapkan terima kasih, salam kompak. Mudah-mudahan kita bisa sharing bareng-bareng Ibu ya. Akhir kata, mohon maaf jika ada kata-kata saya yang mungkin tidak berkenan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.